Siapa gadis itu untukmu? Dia partner saya. Hubungan kami rumit. Dia sering bicara tentang betapa tidak bahagianya dia dengan hidupnya. Ini adalah kota yang sangat terang dan indah. Motonya adalah sungguh-sungguh nyata. Matahari terik, air sejuk, dan deretan resor bintang 4 menjadikan Orlando, Florida, destinasi liburan ideal, bahkan di Desember yang dingin. Terletak hanya 2 mil dari tempat paling bahagia di dunia, Hotel Waldorf Astoria yang mewah adalah salah satu resor dengan penilaian tertinggi di Orlando. Penduduk lokal pun sering menginap dekat jam lobi ikonik untuk liburan akhir pekan, menjadi pelarian singkat sebelum Natal. Pada tahun 23, Alana McCallis yang berusia 26 tahun asal Tampa dan pacarnya yang putus nyambung, Mega Saluja, memiliki ide yang sama. Bagi salah satu wanita itu, naik lift ke suite lantai 14 adalah kesempatan terakhirnya untuk benar-benar melarikan diri. Hukumannya adalah mati. Bawa keluargamu keluar dari sini. Kenapa aku? Pengacara saya akan menghubungi Anda. Ya Tuhan, rekan saya baru saja jatuh di kepala. Di alamat mana saya sekarang? The Waldorf Astoria Orlando, ya Tuhan. Satu panggilan masuk pada pukul 1:04 siang dan polisi Orange County langsung dikirim ke lokasi. Ya, dia sedang membuat banyak keributan sekarang. Ya Tuhan. Ya. Oke. Lihat apakah dia bersuara sekarang. Kamu terjaga. Dia bernapas. Dia bergerak. Dia pergi, Dia tidak bergerak. dia berbaring di sini, aku tidak tahu. Petugas tiba tepat di belakang tim paramedis karena korban masih bernapas. Mereka berharap dia bisa selamat secara ajaib. Panggilan ini terdengar goyah. Oh, aku rasa tidak. Ada banyak detail. Oh, kau sedang membicarakan siapa yang memegang senjata dan siapa yang tidak. Kedengarannya menarik, tapi sejujurnya kita akan membuatnya terlihat lebih baik. Saat masuk, mereka melihat putri mereka yang berusia 6 tahun, Alana McCallis. Adegan itu menunjukkan luka kepala sangat parah. Spray yang semula bersih kini penuh darah, begitu juga sandaran kepala dan meja samping tempat tidur. Penyelidik menaruh penanda bukti kuning di karpet dekat potongan daging manusia, hanya beberapa langkah dari selongsong peluru kuningan. Saat paramedis menempatkan Alana di tandu untuk dibawa ke rumah sakit, petugas hukum memeriksa kamar dan mengambil pernyataan dari satu-satunya saksi, penelepon 911 yang mengaku milik Alana. Kadang putus, kadang nyambung, tapi kebanyakan bersama. Pacarnya, Mega Saluja. Oke, tetap siaga. Dia sempat kehilangan senjata api tapi berhasil merebutnya kembali. Saya tahu dia yang melakukannya dan memotong pemainnya karenanya. Ya, Dia memikirkannya. Oh, aku penasaran. Lalu mengambilnya. Dia memeluknya ke dirinya sendiri lalu meletakkannya kembali. Saat mereka menariknya ke samping, Saluja memberi petugas cerita yang sama. Dia memberitahu operator bahwa saat keluar kamar mandi, ia melihat Alana menembak kepalanya sendiri dengan pistol yang telah dikemas Saluja. Pistol yang digunakan itu milik Anda. Biasanya Anda simpan di mana? Saya selalu membawanya, lalu menyimpan pistol di brankas yang dikunci dan kuncinya di gantungan kunci saya. Dia tahu semua itu. Oh, jadi Anda membawa brankas seperti itu. Lihat ini, ya. Kamu menyimpannya seperti di dalam tasmu. Aku tidak punya izin membawa senjata tersembunyi, jadi aku menyimpannya terkunci di brankas. Saat ke hotel, aku membawanya lalu meninggalkannya di tasku. Oke, dan kamu bilang kalau butuh kunci untuk membuka brankasnya. Saat petugas memilah barang bukti, termasuk handuknya, senjatanya dibungkus bersama kunci mobil Saluja, kunci brankas, dan tas tempat senjata ditemukan. Mereka jadi tidak begitu yakin kalau ini adalah kasus bunuh diri ternyata. Tas Saluja berisi brankas senjata, bisa jadi petunjuk utama, ada yang tidak beres di tempat kejadian perkara. Penyidik menemukan brankas itu di dekat dasar tas
dengan pakaian dilemparkan di atasnya, seolah-olah seseorang mencoba menyembunyikannya. Saat Saluja tiba di rumah sakit tempat Alana dibawa, penyidik Orange County sudah berada di sana, menunggunya. Dan siapa wanita muda itu bagi Anda? Dia semacam pasangan saya. Oke, seperti Bukan, kami seperti belum sepenuhnya berpacaran, agak rumit. hubungan kami sering putus nyambung. Kurasa begitu. Tidak terlalu sering putus, tapi pada dasarnya kami seperti sedang mempersiapkan diri untuk menjadi teman. Baiklah, jadi ceritakan sedikit tentang apa yang terjadi. Kalau mau ceritakan aja perlahan. Aku paham ini emosional. Ya, aku masih merasa seperti belum menangis sejak kejadian itu. Aku masih merasa kaget. Itu memang luar biasa dan traumatis, aku paham. Itu Agak samar, tapi aku hanya ingat sedang di kamar mandi. Aku keluar, melihat dia memegang handuk atau sesuatu. Aku langsung berlari ke arahnya, terdengar suara keras, lalu dia jatuh dan berdarah. Aku hanya langsung mengambil handuk itu tanpa tahu pasti membukanya atau tidak. Ada pistol, ada sesuatu yang jatuh ke lantai yang warnanya seperti coklat atau oranye. Lalu aku melihat sesuatu di bantal, warnanya seperti perak, seperti rambutnya di situ. oke. Apakah ada pertengkaran atau ketidaksepakatan sebelum itu? Enggak, maksudku kami sama sekali nggak ada pertengkaran. Kami cuma ngobrol biasa aja. Kami agak emosional karena ini seharusnya perjalanan terakhir sebelum mungkin putus dan mencoba jadi teman. Kami sempat bahas konseling pasangan dan mencari beberapa orang di ponsel, juga hampir telepon, tapi aku tidak tahu. Saya mengerti, saya paham. Kapan kalian seharusnya check out hari ini? Baju dilipat, ponsel diisi daya, tempat tidur dirapikan. Lalu 1 jam sebelum waktu check out dan sebelum hubungan pasangan itu tampaknya akan berakhir, senjata api itu meletus. Saluja memberitahu petugas. Dia sangat terpukul hingga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, sesuatu yang tampaknya sudah sering dipertimbangkan. Saya sempat berpikir, apakah saya juga harus menyusul? Saya tidak tahu. Dan saat saya masih kuliah, saya pernah berjuang melawan pikiran bunuh diri saat kuliah. Itu sering terjadi waktu itu hanya untuk merasa lebih baik. Kamu paham maksud saya? Di masa penuh gejolak di Universitas Florida Tengah, Mega Saluja dan Alana Mikolis mulai berpacaran. Alana, yang mencintai hidup di darat dan laut, memilih jurusan biologi dengan minor studi lingkungan. Lautan adalah ruang kelasnya dan tak lama lagi akan menjadi karirnya. Alana bermimpi menyelamatkan terumbu karang yang cepat rusak. Dia yakin masih ada harapan memulihkannya dan mendedikasikan hidupnya untuk penelitian serta kerja keras demi hal itu. Mega Saluja sedang bersekolah dan pada saat yang sama dia juga mempelajari kesehatan masyarakat. Keduanya memiliki tujuan karir yang berbeda tetapi memiliki satu minat yang sama. Satu sama lain. Setidaknya untuk sementara waktu, hubungan mereka selalu rumit. Setidaknya bisa dibilang begitu. Kami sudah bersama tidak resmi sekitar 5,5 tahun. Dia sering merasa tidak bahagia. Ya, saya ingin mempertahankan hubungan ini, tapi dia sering ingin mengakhirinya. Saya sangat berarti baginya. Kami bertemu 5 atau 6 hari seminggu dan sangat bersenang-senang, sekitar 90% waktunya. Oke. Aku hanya ingin bilang aku khawatir tentang dia. Kamu selalu cerita ke aku soal masalahmu, terus sekarang mau cerita ke siapa? Wanita-wanita itu sering bertengkar, putus, lalu balikan berulang selama bertahun-tahun. Alana siap melepaskan hubungan yang menurutnya palsu dan tidak adil. Musim gugur itu, dia benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Saluja kali ini. Tapi Saluja tampak sangat ingin mempertahankan Alana, apalagi setelah tahu Alana sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Menurutku banyak karena perilakuku saat kita masih muda. 2-3 tahun terakhir aku terus berusaha menjadi lebih baik. Untuk meyakinkan Alana tetap bersamanya, Saluja menawarkan kontrak yang mengikat Alana selama beberapa minggu. Dengan tanggal akhir hubungan mereka, Alana pun ragu. Pesan Saluja sebulan sebelum penembakan sangat intens dan hampir obsesif. Dia berkali-kali mengirim pesan pada Alana, memohon agar tidak pergi berkencan dengan orang lain.
Selama berhari-hari dan berminggu-minggu, Saluja terus berubah antara keputusasaan dan upaya negosiasi. Dia bilang pada Alana akan melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan, seperti memberi hadiah mewah dan memulai konseling pasangan. Dalam salah satu pesan, Saluja bahkan menawarkan untuk membayar Alana $10.000, semua itu agar Alana tetap berkomitmen padanya. Waktu kami mulai, aku tuh kayak agak, bukan pasangan yang baik. Aku ikut konseling waktu kuliah, dia tuh benar-benar ngotot supaya aku mulai konseling. Jadi dia bilang, kamu harus ikut konseling. Kamu harus bicara sama mereka, kamu harus kayak dapat hakmu untuk melakukan ini, dan aku bilang, ngerti? Pesa mereka menunjukkan Alana ingin Saluja dibantu, namun Saluja sendiri yang ngotot ingin ke konseling. Alana curiga konseling bukan untuk penyembuhan, melainkan hanya akal-akalan agar dia tetap bertahan. Akhirnya Alana menyetujui satu permintaan Saluja, melakukan perjalanan terakhir bersama. Hanya beberapa minggu sebelum ulang tahun Alana yang ke-27, Alana memberitahu ayahnya, Charles, bahwa dia akan menghabiskan beberapa hari di Orlando dan dia bisa berharap Alana pulang pada hari Jumat, bulan Desember. Jadi itu pada dasarnya inti dari kenapa kita di sini. Ini seharusnya jadi perayaan besar terakhir kita bersama dalam hubungan romantis. Dan aku pun berpikir, oke, keren, kita bisa mulai jadi teman. Awalnya, mungkin kita harus tidak saling kontak setelah itu idenya dia. Aku bilang, oke. Lalu minggu berikutnya, kau tahu, aku bilang, aku nggak mau kehilangan kamu. Dan dia juga, ya, aku juga nggak mau kehilangan kamu. Dia bilang, itu juga bukan hal yang ideal buatku. Mereka sepakat bertemu di Hotel Waldorf Astoria Orlando, kota yang dijanjikan Saluja untuk pindah setelah putus. Dia menulis surat panjang kepada Alana untuk mencurahkan isi hatinya. Sulit membedakan apakah itu surat cinta atau surat perpisahan terakhir. Penyelidik akan memotret surat tersebut sebagai barang bukti. Di hari terakhir perjalanan, 23 Desember, Alana mengabari ayahnya bahwa ia akan pulang dari Orlando lebih awal. Jam berapa check out hari ini? Aku nggak tahu, biasanya jam 11 kan? Iya, kita dapat check out jam 1 siang. Kita benar-benar dilayani, iya. Dia sudah mengumpulkan semua barangnya. Aku masih punya beberapa barang yang harus dikumpulkan dan tasku masih berantakan. Dan aku seharusnya seperti mengemas dan menutupnya lalu selesai. Aku tahu dia bisa saja membukanya lagi, tapi ya sudahlah. Setelah itu kami jadi emosional dan berkata, aku sangat mencintaimu dan minta maaf atas semuanya. Kami terus bilang, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, lalu menangis. Dan seharusnya itu saja. Saluja mendapat penutupan yang diinginkan, Alana tetap teguh. Mereka tidak akan bersama. Desember 23, hubungan mereka akhirnya berakhir. Bab ini berakhir. Dunia terasa dekat bagi Alana yang tetap berdiri di ombak hingga terdengar suara tembakan. Banyak hal dinantikan. Ayahnya sabar menunggu Alana pulang sore itu. Mengakhiri hidupnya sendiri sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Alana, baik menurut keluarganya maupun para penyelidik. Apa riwayat yang dimiliki pasangan Anda? Pernahkah dia depresi? Jadi, Kenapa dia melakukan itu? Itu yang saya tanyakan. Saya nggak yakin ini tanda bahaya atau tidak, tapi saya pernah berjuang dengan pikiran bunuh diri saat kuliah. Dia sering bilang, oh siapa yang bakal melakukan itu, dan sejenisnya, yang sekarang membuat saya bertanya-tanya apakah itu tanda bahaya. Pernahkah kamu dengar dia membicarakan bunuh diri atau kematian? Satu hal yang terjadi waktu kuliah, dia benar-benar takut sama kematian. Ide tentang kematian itu benar-benar bikin dia takut, bikin dia stres. Pokoknya seperti itu menurut saya. Kalau topik itu muncul, dia jadi agak menutup diri. Saya nggak tahu seperti itu. Dia jadi seperti, dia terlihat tegang dan kewalahan, lalu bilang, saya nggak tahu kenapa orang melakukan itu menyedihkan, dan hal-hal semacam itu. Dia menentang melakukan itu. Iya. Saluja mengakui telah lama berjuang melawan pikiran bunuh diri, namun bagi Alana, mengakhiri hidup bukanlah pilihan, bahkan di masa tergelapnya. Dia seperti kehilangan sahabatnya, itu masih berat baginya. Apa maksudmu dengan kehilangan sahabatnya? Ibunya. Oh dia, oke, itu sahabatnya.
Dia menolak pekerjaan di Miami dan kembali ke Tampa untuk merawat ibunya, lalu harus pergi ke Texas. Seperti ibunya, dia juga pengasuh penuh waktu bertahun-tahun. Dan menurutku mungkin sekitar 2 tahun. Dan itu benar-benar sulit. Keluarga Alana sangat dekat dan kehilangan besar saat ibunya meninggal karena kanker pada 2021. Kapan? Penyakit dan kematian ibunya tak membuat Alana menjauh dari orang tercinta. Justru kesedihan itu membuat mereka makin dekat. Setelah ibunya meninggal, Alana tinggal di rumah bersama ayahnya. Dia memasak, bermain dengan anjing, dan menikmati waktu bersama ayahnya. Kakaknya, yang dipanggil Carly atau Sissy, sering membagikan foto dan video mereka bernyanyi lagu cover serta tertawa mengikuti tren TikTok. Alana sering mengandalkan mantan pacarnya yang hubungannya putus nyambung, seperti kebanyakan orang setelah kehilangan besar. Dia harus tinggalkan segalanya untuk merawatnya. Hari ini dia bilang ke aku nggak bisa lakukan semua itu tanpa kamu. Itulah perasaan kami satu sama lain. Tapi kemudian kenyataan bahwa dia akan pergi kencan dengan orang lain, aku jadi sadar seperti di masa lalu aku mencoba mengubah perilakuku. Aku mengubah banyak hal karena aku pikir itu bisa membuatmu bahagia. Tapi para penyelidik kurang mempermasalahkan obsesi fanatik Saluja terhadap hubungannya dengan Alana. Mereka lebih fokus pada apa yang membawa mereka ke rumah sakit. Untuk memulainya, Ya, aku ingin tetap fokus pada pembicaraan kita. Saat keluar kamar mandi, kamu melihat handuk itu. Dan sekali lagi, aku hanya mencoba memperjelas atau memahami kenapa itu menjadi pemicu bagimu untuk mendatanginya atau seperti berlari ke arahnya atau panik. Hanya melihat handuk di dekat kepalanya, karena itu bukan sesuatu yang biasanya dilihat orang dalam situasi normal. Sebuah handuk. Istriku keluar dengan handuk di kepala. Aku tidak langsung berpikir hal buruk akan terjadi. Ya, seperti aku tidak tahu. Aku pikir itu hanya karena seperti itu aneh dan kami sangat emosional. Dan aku seperti aku khawatir. Aku pikir itu hanya karena itu hanya seperti kekhawatiran dan ketakutan itu. Seperti Dia bilang sesuatu saat kamu keluar atau sebelumnya. kami hanya mengucapkan kata-kata lembut seperti aku cinta kamu di tempat tidur, lalu ke kamar mandi. Berapa lama itu? Berapa lama kamu di sana sebelum kamu keluar? Kira-kira Mungkin cuma 1 atau 2 menit, aku nggak tahu. Makanya aku merasa aneh, kayak nggak masuk akal. itu juga nggak masuk akal bagi para penyelidik. 2 menit tampaknya tidak cukup bagi Alana untuk menemukan kuncinya. Membuka brankas, membungkus pistol dengan handuk, lalu gegabah menarik pelatuk. Ada juga pertanyaan, mengapa pistol harus dibungkus handuk? Jadi pistolnya tadi kamu bilang dibungkus handuk, dia memegangnya dengan handuk, atau dia membawa handuk bersama pistolnya? Saya hanya ingin memperjelas. Sepertinya saya melihat lubang di handuk itu. Jadi seperti Saya nggak tahu pasti, mungkin hanya setengah terbungkus. Lubangnya tertutup, saya juga nggak tahu. Jadi waktu kamu ambil pistolnya, kamu ambil pistol itu pakai handuk? Saya sedang mencoba mengingat seperti persisnya. Nggak apa-apa, santai saja, saya bilang. Ini, pahami situasinya. Saat ini penyelidik belum mengajukan tuduhan. Namun handuk itu detail yang menarik. Handuk itu memiliki 2 lubang, membuat petugas percaya bahwa handuk itu dililitkan 2 kali di sekitar pistol. Handuk itu dapat dipakai untuk menyembunyikan pistol, meredam suara, atau mencegah sidik jari dan analisis residu tembakan. Namun teori itu kurang masuk akal jika ini kasus bunuh diri. Bukti lain yang patut dipertanyakan bukan di tempat kejadian perkara, tapi pada perilaku aneh Saluja setelah penyelidik datang. Debbie yang asli dia sudah tidak di sini, jadi saya belum bicara dengannya. Tapi katanya Anda sempat mencari sesuatu di ponsel saat mereka tiba. Anda ingat apa yang dicari? Kami mencari konseling pasangan. Tidak. Waktu para deputi ada di sini saat mereka benar-benar tiba dan semuanya sudah siap. Jadi karena waktu saya duduk di sini, saya mencari peluru hollow point karena saya bilang ke orang itu, saya yakin saya ingat pernah membeli peluru hollow point. Saya mencarinya karena saya berpikir apakah itu bisa berpengaruh. Tapi itu saat saya ada di ruangan ini, Oke, dan kamu mencarinya untuk apa? saya cuma bilang ke dia apa itu, dan saya bilang, saya nggak tahu maksudnya apa. Oke. Saya panik dan khawatir apakah dia baik-baik saja, jadi saya coba lihat apakah bisa membantu. Saat itu Alana sangat tidak baik, sementara dokter menolongnya dan menyelamatkan nyawanya. Di ruangan lain, polisi masih punya 1 pertanyaan untuk Saluja, bukan tentang bullets atau hubungannya. Mereka ingin tahu tentang suite 914. Mungkin terdengar aneh, tapi ketika tahu kamar itu hanya ada 1 tempat tidur, bayangkan setiap kamar seperti itu. Saat duduk di tempat tidur, siapa yang paling dekat ke jendela? Jendela, ya.
Dia baik-baik saja. Kata dia di tengah, kamu di kiri. Oke. Kamu tahu, aku tahu. Kamu bilang dia punya saudara perempuan. Kamu tahu keluarga lain yang dia punya, seperti ayahnya. Mereka pasti tidak akan baik-baik saja saat mendengarnya. Penegak hukum harus menelepon keluarga McCollas dengan kabar yang menghancurkan hati. Putri termuda Charles dan adik Charlene, Alana, berada dalam perawatan intensif setelah ditembak di pelipis kiri, yang langsung mereka anggap aneh karena Alana adalah orang yang kidal. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana keadaannya? Kami punya seorang wakil di rumah sakit saat ini. Ada kabar, dia harusnya mengirim pesan agar kita bisa melakukannya. Terakhir yang kami dengar, dia masih hidup. Jadi benar-benar luar biasa. Ya. Biasanya disertai cedera kepala. Mereka menunggu dan mengevaluasi karena otak bisa membengkak atau tidak. Jika membengkak, itu pertanda buruk, jadi harus dievaluasi. Ya, tapi waktu itu saya bilang, terakhir kami dengar dia masih hidup. Saya merasa itu tidak berarti apa-apa. Saya melihat orang hidup lalu tiba-tiba tidak lagi. Saya tidak tahu, saya hanya berharap saya punya lebih banyak informasi. Ya, begitu juga para penyelidik, karena ketika mereka mengumpulkan semua bukti, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah cerita Saluja bahwa dia keluar dari kamar mandi dan menemukan pacarnya dengan pistol di kepala benar-benar nyata. Ada banyak data dan ponsel. Saya tanya langsung, kamu yang menembak Alana? Tidak. Tidak. Ya Tuhan. Oke, tapi aku tidak akan melakukan aksi itu. Ya, aku tahu itu biasa saja. Untuk saat ini, Saluja bebas meninggalkan rumah sakit, dan itu yang terbaik karena ayah dan saudara perempuan Alana sudah dalam perjalanan ke sini. Saat tiba, mereka sadar kondisi Alana sangat serius pada pukul 17.14. Malam itu, Alana dicabut dari alat bantu hidup dan dinyatakan meninggal oleh para dokter di Pusat Medis Regional Orlando. Esok harinya, pemeriksa Orange County mengautopsi anak hampir 7 tahun itu. Dia menyimpulkan tembakan yang menewaskan Alana berasal dari jarak menengah, bukan sangat dekat. Pada luka tembak yang disebabkan oleh diri sendiri, pemeriksa medis biasanya melihat bahwa laras senjata ditempelkan langsung pada titik masuk peluru, tetapi hal itu tidak terjadi pada luka Alana. Analisis tempat kejadian perkara tidak menemukan DNA Alana pada brankas atau senjata. Namun hasilnya menunjukkan bahwa DNA Saluja ada pada brankas tersebut, pada gagang senjata dan pelatuknya. Pada 2 Mei 2024, bukti kematian Alana McCollas dipresentasikan ke Dewan Juri dan Mega Saluja didakwa pembunuhan tingkat 1 dengan senjata api. Pada tanggal 1 Juni, Saluja ditangkap dan ditahan di penjara Duval County, di mana dia saat ini menunggu persidangan pidana. Keluarga Alana McCollas terbuka di media sosial tentang cinta mereka yang tak tergoyahkan untuknya. Mereka meminta privasi saat berduka Alana dan menyiapkan persidangan mendatang. Mereka tidak akan bicara di depan umum soal kematian Alana hingga persidangan selesai. Kami menghormati keinginan mereka dan akan terus mengikuti perkembangan cerita ini.